Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari sekian miliar manusia yang berada di muka bumi ini, kita menjadi orang-orang yang terpilih sebagai orang yang beriman. Karena itulah pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha, hari raya yang lebih agung dan lebih sakral ketimbang Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Idul Adha dianggap lebih agung dan lebih sakral dibanding Idul Fitri. Alasan yang pertama, karena pada saat Idul Fitri kita hanya disunahkan bertakbiran 1 hari saja. Sedangkan saat Idul Adha kita disunahkan untuk bertakbiran 5 hari berturut-turut, yaitu mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah asar. Alasan yang kedua, mengapa Idul Adha dipandang lebih agung ketimbang Idul Fitri? Karena saat Idul Fitri anggaran yang kita keluarkan hanya sekitar Rp50.000 untuk membeli beras zakat fitrah. Sedangkan saat Idul Adha anggaran yang harus kita keluarkan sekitar Rp3,5 juta. Ini artinya 70 kali lipatnya. Allahu Akbar. Dan alasan yang ketiga, mengapa Idul Adha dipandang lebih sakral ketimbang Idul Fitri? Karena saat Idul Adha ada sejarah yang luar biasa penting, dan sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam ritual ibadah haji, dan juga
diabadikan setiap Idul Adha, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari alasan-alasan itulah sebenarnya terkandung rahasia spirit Idul Adha untuk kebangkitan dan kemajuan umat Islam. Spirit yang pertama, manakala kita mampu memahami makna takbir. Dan spirit yang kedua, manakala kita mau menggali dan memahami sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baiklah, untuk spirit yang pertama, yaitu spirit tentang makna takbir yang harus kita pahami. Bertakbir atau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang pada hari-hari ini kita disunnahkan untuk mengumandangkannya 5 hari berturut-turut. Tujuannya adalah untuk zikrullah tentang kebesaran Allah, mengingat akan kebesaran ciptaannya, kebesaran kekuasaannya, kebesaran kasih sayangnya, dan kebesaran-kebesaran lainnya. Jika seorang lurah dipanggil oleh Pak Camat, kemudian di waktu yang sama dia juga dipanggil oleh Pak Wali Kota, maka sudah barang tentu Pak Lurah akan menghadiri panggilan Pak Wali. Tentu saja ini karena Pak Lurah tahu persis bahwa Pak Walilah yang kekuasaannya lebih luas, Pak Walilah yang jabatannya lebih tinggi daripada Pak Camat. Oleh karena itu, sang lurah pun bergegas dengan tergopoh-gopoh pergi ke kantor wali kota untuk memenuhi panggilan Pak Wali. Namun ketika di tengah jalan kemudian ada panggilan dari masjid untuk sholat berjamaah. Bagaimana kira-kira sikap lurah yang benar? Lurah yang belum memahami makna takbir Allahu Akbar, maka dia pun akan terus nyelonong pergi ke kantor wali kota. Tapi sebaliknya, lurah yang tahu akan makna takbir Allah Maha Besar, tentu dia akan memilih mampir dulu memenuhi panggilan Allah Sang Maha Besar, karena dia tahu bahwa Allah lah yang jauh lebih tinggi kekuasaannya dibanding siapapun. Sebagaimana dia pun tahu bahwa Pak Wali jabatannya lebih tinggi daripada Pak Camat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau Pak Camat hanya menguasai satu kecamatan saja, Pak Wali Kota hanya menguasai satu kota saja, Presiden hanya menguasai satu negara saja, maka Allah Sang Maha Besar menguasai seluruh negara, bahkan seluruh planet, seluruh tata surya, seluruh galaksi, seluruh alam semesta. Allahu Rabbul Alamin, Allah Sang Penguasa alam semesta. Kalau kita perhatikan
untuk mengarungi satu galaksi kita saja yang bernama galaksi Bima Sakti. Katanya dibutuhkan waktu 80.000 tahun perjalanan cahaya. Apa artinya? Jika kita naik kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 kilometer per detik, atau setara dengan 1 miliar kilometer per jam, maka dibutuhkan waktu 80.000 tahun. Allahu Akbar. Ini baru satu galaksi, padahal di alam semesta ini ada triliunan galaksi, dan itu pun yang berhasil diketahui oleh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dapat kita pahami bahwa ciptaan Allah, alam semesta ini luar biasa besar. Kekuasaan Allah sungguh sangat besar. Maka Allah pantas menyandang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka alangkah lucunya bila penguasa kota lebih dihargai dari penguasa alam semesta. Maka alangkah anehnya jika ada pihak lain, kepentingan lain yang bisa mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ironisnya ketika kita dipanggil Pak Bos untuk meeting, kita tergopoh-gopoh untuk menghadirinya. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Sang Maha Besar melalui adzan di Masjid Al-Iqtisam ini, kita seringkali mangkir. Kebanyakan kita mangkir. Mengapa dapat khotib katakan begitu? Karena kita bisa lihat realita. Sholat subuh kita berapa orang? Paling 1 soft, 2 soft. Padahal potensi jamaah itu ya kurang lebih seperti ini. 1.500. Mana ratusan orang lain yang katanya beriman, tapi dipanggil oleh Allah Sang Maha Besar tidak menghiraukan. Itu artinya bagi kita yang belum rajin sholat berjamaah di masjid, memenuhi panggilan Allah Sang Maha Besar, berarti ucapan takbir hanya sebatas di lisan saja, tanpa dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah spirit yang pertama. Jika kita mampu memahami makna takbir, maka insya Allah kita akan lebih enteng untuk selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun spirit yang kedua, yaitu spirit pengorbanan dan perjuangan, dan ini bisa kita peroleh manakala kita mau memahami dan menghayati kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail. Saking pentingnya sejarah ini, maka sejarah ini Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, dan juga Allah abadikan dalam ritual ibadah haji, dan juga Allah abadikan dalam setiap momen Idul Adha.
Sejarah ini dimulai ketika Allah membocorkan rencananya kepada para malaikat seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Baqarah 30. Kebetulan imam di rakaat pertama membaca ayat itu, dan ini tidak atas request, qadarullah sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh akan aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian para malaikat bertanya-tanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, mengapa engkau hendak jadikan manusia yang suka berbuat kerusakan, suka menumpahkan darah, menjadi khalifah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu. Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma ta'lamun. Allah berfirman, sungguh aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allahu Akbar, walillahil hamd. Keraguan-raguan para malaikat ini kemudian Allah jawab dengan cara memperlihatkan secara live show kepada para malaikat yang meragukan manusia. Live show berupa dua manusia yang tangguh, manusia yang rela mengorbankan anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, ketika melihat ternyata manusia luar biasa, malaikat takjub, takdim, bertakbir dan sadar bahwa manusia memang pantas menjadi khalifah di muka bumi seperti rencana Allah dalam ayat yang barusan khotib baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam selengkapnya tertuang diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 100 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas solihin. Fabassarnahu bihulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang kaya yang dermawan. Di usianya yang sudah menginjak senja, beliau belum mempunyai anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah saya anak yang soleh.
Kemudian Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Fabassarnahu bihulamin halim. Maka Allah gembirakan dengan lahirnya seorang anak yang penyantun dan diberi nama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah cukup umur, sudah berumur 7 tahun. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 13 tahun. Ismail tumbuh besar menjadi anak yang gagah, pintar, dan berbakti kepada kedua orang tua. Di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah lewat mimpi untuk menyembelihnya. Mimpi pada tanggal 8, 9, dan 10 Dzulhijjah. Sungguh ini adalah perintah yang sangat berat. Perintah yang tidak masuk akal. Dan inilah yang disebut dengan ta'abbudi. Perintah yang hanya dapat dilaksanakan dengan iman, tidak mampu dengan akal. Bayangkan saja, seorang bapak diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang telah ia besarkan sendiri dengan tangannya sendiri. Anak yang sudah lama dia idam-idamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuat tali kasih sayang antara orang tua dengan anaknya sebegitu erat. Makanya setiap orang tua berani berkorban untuk kebahagiaan anaknya. Oleh karena itu, jika ada perintah kepada orang tua untuk menyakiti anaknya, maka ini tentu perintah yang sulit dikerjakan, apalagi perintah untuk menyembelihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh perintah yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim, perintah yang sangat berat. Tapi karena yakin bahwa ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim berketetapan hati untuk sabar menjalaninya. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat itu Nabi Ibrahim tidak menginformasikan perintah aneh ini kepada siapapun. Kepada istrinya Siti Hajar, dia hanya mengatakan, wahai istriku, dandanilah Ismail sebagus-bagusnya, sebab akan saya bawa, saya ajak untuk bertamu. Rupanya yang dimaksud bertamu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Ismail sudah didandani ibunya, dia makin kelihatan gagah dan cerdas. Maka dibawanya Ismail oleh ayahnya berjalan menuju sebuah tempat di Mina dengan membawa tali dan pisau. Di perjalanan, maka setan sibuk menggodanya. Kemudian setan dilempari batu. Inilah kemudian yang diabadikan oleh Allah dalam ritual ibadah haji, dalam bentuk lempar jumroh di Mina, di tempat yang sama. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ketika keduanya sampai di tempat yang dia maksud di Mina, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni akbahu
Maka karo Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh Bapak diperintahkan oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelihmu. Maka bagaimana? Pikirkanlah pendapatmu, wahai anakku." Inilah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama sekali tidak memaksakan kehendaknya. Beliau hanya menginformasikan ada perintah Allah, kemudian meminta kepada anaknya untuk berpikir dan memutuskannya sendiri. Namun anak yang baru berumur 7 tahun itu, anak yang masih ingusan, mendengar dirinya akan disembelih, dia tidak takut dan lari karena dia paham bahwa itu adalah perintah Allah. Maka Ismail menjawabnya dengan tegas, "Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ismail berkata, "Wahai bapakku, laksanakanlah yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim mendengar jawaban anaknya yang mengejutkan itu, jawaban yang sangat mengharukan itu, sekaligus jawaban yang menggembirakan, maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka keduanya berserah diri kepada Allah untuk melaksanakan perintah yang tidak masuk akal itu. Ibrahim membaringkan Ismail pelipisnya di atas tanah. Lalu kemudian Ibrahim benar-benar menggorok leher anaknya itu dengan pisau yang dia yakini sangat tajam. Tapi atas izin Allah, pisau yang sangat tajam itu tidak mampu melukai setetes darah pun leher Ismail. Kemudian Allah menghentikannya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan dan melaksanakan mimpi itu. Maka Allah ganti dengan sesembelihan yang besar. Yang selanjutnya hewan itulah yang disembelih, bernama hewan kurban, yang diabadikan oleh Allah setiap Idul Adha ini. Kita disunahkan untuk berkurban. Fabadainau bidif'in adim. Allah menebus Ismail itu dengan sesembelihan yang besar. Allah Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim alaihissalam menggorokkan pisaunya yang tajam ke leher anak kesayangannya itu, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Sebenarnya di sini ada 2 pekurban tangguh yang kita lupakan. Pekurban tangguh yang pertama bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau rela mengorbankan anaknya. Dan jangan lupa yang jarang disebut-sebut,
Pekurban tangguh kedua bernama Ismail yang rela mengorbankan nyawanya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala para malaikat melihat hamba Allah yang mau, yang taat melaksanakan perintahnya, malaikat pun terheran-heran, takjub, takdim, dan sadar bahwa manusia memang pantas menjadi khalifah di muka bumi. Dan kemudian para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disempurnakan oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Id yang berbahagia, itulah sejarah pengorbanan yang luar biasa, sekaligus sejarah lahirnya rangkaian kalimat takbir. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik manfaatnya. Kesimpulannya adalah, spirit yang pertama, kita perlu menggali dari makna takbir yang dalam hari-hari ini kita kumandangkan 5 hari berturut-turut. Takbir, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang patut diutamakan selain Allah. Dan hendaknya takbir tidak hanya sebatas di lisan saja. Mari kita buktikan dengan amal perbuatan. Kita buktikan bahwa kita lebih mementingkan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ketimbang digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak wajib, bahkan sunnah pun tidak. Mari kita buktikan dengan memenuhi seruan Allah untuk berkurban di hari Id ini, ketimbang untuk memenuhi kebutuhan yang lain yang tidak penting-penting amat. Mari kita buktikan kita selalu hadir sholat berjamaah di masjid, karena adzan adalah panggilan Allah, panggilan Sang Maha Besar. Idza sami'tumun nida fa'ajibda ya Allah. Jika kamu mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Maka orang yang sudah menghunjamkan takbir ke dalam jiwanya, dia akan memahami bahwa sholat berjamaah itu lebih penting daripada apapun, khususnya untuk bapak-bapak. Yang kedua, spirit perjuangan dan pengorbanan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mau berkorban anaknya, meskipun kemudian digagalkan, tapi sudah berniat. Ismail pun demikian. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Sebab tegaknya Islam perlu pengabdian, perlu perjuangan, dan perlu pengorbanan kita semua. Tegaknya keadilan, terselenggaranya pendidikan Islam yang bermutu, santunan yatim dan duafa, program-program memakmurkan masjid, itu tentu saja
perlu perjuangan dan pengorbanan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengurus masjid kita? Semangat kurban di hari raya ini bukan berarti selesai hanya menyembelih hewan kurban saja. Tapi ini sebenarnya hanya merupakan sebuah trigger agar nanti di waktu-waktu berikutnya kita pun mau berkorban untuk agama kita. Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Korban bukan hanya hari ini, tapi sepanjang masa Islam kita perlu perjuangan dan pengorbanan kita. Oleh karena itu, khotib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita bangkitkan takbirnya, mari kita bangkitkan semangat perjuangannya, mari kita bangkitkan semangat perjuangannya demi kejayaan Islam dan demi kebahagiaan kita semua fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.